Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Perkenalkan, saya dengan Dr. Catur Saparianto, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Kanker Darmais. Salah satu kunci keberhasilan pengobatan kemoterapi adalah ketepatan waktu penjadwalan kemoterapi. Dalam hal ini, tentunya dibutuhkan kerjasama orang tua dalam membaca dan memahami protokol kemoterapi. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membaca dan memahami protokol kanker darah atau leukemia, jenis limfoblastik akut, risiko tinggi, dan juga risiko biasa. Yuk kita simak! Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia, terdapat 6 jenis kanker yang sering menyerang anak-anak. Kanker kelenjar getah bening atau limfoma jenis Hodgkin, limfoma jenis Burkitt, kanker ginjal atau tumor Wilms, kanker bola mata, kanker otak, dan kanker darah atau leukemia jenis limfoblastik akut yang merupakan kanker terbanyak pada anak sekitar 60-70%. Kanker darah atau leukemia merupakan suatu keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang ketika populasi sel darah yang normal digantikan oleh sel kanker atau blast, yaitu sel-sel darah putih muda yang tumbuh tidak terkendali. Penyebab leukemia masih belum diketahui secara pasti, tetapi faktor-faktor yang diduga dapat berperan dalam kejadian leukemia seperti genetik, radiasi, kimia, obat-obatan, infeksi, status imunologis, dan lainnya. Gejala leukemia merupakan refleksi dari kondisi sumsum tulang. Pucat, demam, segala bentuk manifestasi perdarahan, serta kelelahan merupakan gejala dan tanda paling sering ditemukan. Sel-sel kanker tersebut dapat juga menyebar ke beberapa organ lain dan menimbulkan gejala sesuai keterlibatan organ tersebut. Jenis leukemia paling sering ditemukan pada anak adalah leukemia limfoblastik akut. Klasifikasi leukemia jenis ini dibedakan menjadi risiko tinggi dan risiko biasa. Adapun pengobatannya menggunakan kemoterapi. Berikut merupakan protokol kemoterapi leukemia limfoblastik akut risiko tinggi. Protokol ini terdiri dari 2 lembar, lembar pertama dan lembar kedua. Lembar pertama terdiri dari 3 fase, induksi, konsolidasi, dan intensifikasi. Sudut kanan atas adalah identitas pasien, sudut kiri atas tepat di bawah logo IDAI adalah tanggal pertama kali terdiagnosis, dan sudut kiri bawah pastikan protokol kemoterapi sudah ditandatangani oleh DPJP. Kolom pertama adalah obat kemoterapi yang akan diberikan. Kolom kedua adalah dosis obat kemoterapi yang telah dihitung oleh dokter. Terdapat beberapa simbol yang harus dipahami. Simbol garis panah ke bawah artinya obat yang akan diberikan. Simbol arsiran artinya obat yang harus diminum sepanjang arsiran. Simbol arsiran dengan garis menurun artinya obat yang diminum harus di-tapering off atau diturunkan dosisnya secara perlahan. Simbol segitiga terbalik artinya harus dilakukan BMP atau aspirasi sumsum tulang. Dan simbol lingkaran seperti donat artinya hasil analisa cairan otak. Sekarang kita masuk ke fase induksi. Fase ini terdiri dari 7 minggu dan pasien akan mendapatkan kemoterapi tiap 7 hari. Cara membaca yang baik dan benar adalah lihat simbol tepat sebelum kolom minggu nomor tertentu. Sebagai contoh, minggu pertama. Simbol berupa segitiga terbalik dan arsiran. Segitiga terbalik artinya BMP. Ini merupakan BMP kali pertama saat pasien terdiagnosis sehingga diputuskan untuk kemoterapi. Simbol berikutnya adalah arsiran. Lalu lihat obat kemoterapi di kolom obat paling kiri dari arsiran tersebut. Dijumpai dexamethasone. Artinya selama seminggu pasien harus minum dexamethasone sesuai dosis. Kemudian tulis tanggal, bulan, dan tahun di kolom tanggal terapi, hari pertama minum dexamethasone. Tanggal ini sangat penting untuk menghitung tanggal selanjutnya pada kemoterapi minggu kedua. Caranya, tambahkan 7 dari tanggal yang dicantumkan. Misal, mulai dexamethasone tanggal 1 Juli 2022, maka kemo selanjutnya akan jatuh pada tanggal 8 Juli 2022. Berikutnya minggu kedua, simbol berupa 3 garis panah ke bawah, arsiran dan lingkaran seperti donat. Garis panah ke bawah yang pertama, lihat kolom obat dijumpai MTX atau Methotrexate plus Dexa intratekal,
artinya obat kemoterapi tersebut akan diberikan di minggu kedua. Garis panah kedua, lihat kolom obat dijumpai vincristine. Garis panah ketiga, lihat kolom obat dijumpai daunorubicin. Setelah itu jangan lupa untuk memberikan tanda silang dan tanggal pemberian kemoterapi pada panah tersebut. Hal ini berguna untuk memudahkan penjadwalan kemoterapi selanjutnya. Simbol berikutnya di minggu kedua adalah arsiran. Lihat kolom obat dijumpai dexamethasone, artinya selama seminggu pasien masih tetap minum dexamethasone. Lingkaran seperti donat, ini menjadi catatan tersendiri untuk dokter berupa pencatatan hasil analisa cairan otak dari tindakan kemoterapi MTX intratekal. Minggu ketiga, 4, 5, dan 6 cara membacanya sama. Mari kita lompat ke minggu ketujuh. Pada minggu ketujuh terdapat simbol arsiran dengan garis menurun. Artinya, obat yang saat itu diminum harus di tapering off atau diturunkan dosisnya secara perlahan hingga dihentikan sesuai perintah dokter. Fase berikutnya adalah fase konsolidasi. Terdiri dari 5 minggu mulai minggu ke-8 hingga ke-12. Cara membacanya hampir sama. Selalu perhatikan simbol tepat sebelum kolom minggu nomor tertentu. Khusus pada minggu ke-8 terdapat simbol segitiga terbalik, artinya perlu dilakukan BMP untuk mengevaluasi pengobatan fase induksi. Jika hasilnya dikatakan remisi oleh dokter, maka fase konsolidasi dilanjutkan. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan tanda silang dan tanggal pemberian kemoterapi pada simbol panah, serta melengkapinya dengan menulis tanggal bulan dan tahun pemberian kemoterapi di kolom tanggal terapi. Berikutnya, fase intensifikasi. Fase intensifikasi ini terdiri dari 4 minggu, mulai minggu ke-14 hingga ke-17. Secara garis besar, cara membacanya sama dengan sebelum-sebelumnya. Namun, pada minggu ke-17, terdapat simbol arsiran dengan garis menurun, artinya obat dexamethasone yang sedang diminum harus di tapering off atau diturunkan dosisnya secara perlahan hingga dihentikan sesuai perintah dokter. Pada akhir minggu ke-17 atau mau masuk ke lembar kedua minggu ke-18, terdapat simbol segitiga terbalik, artinya perlu dilakukan BMP untuk evaluasi pengobatan. Jika hasil BMP dikatakan remisi, maka dilanjutkan ke lembar kedua. Selanjutnya, kita masuk ke lembar kedua protokol kemoterapi leukemia limfoblastik akut resiko tinggi. Lembar kedua ini disebut juga fase maintenance atau pemeliharaan. Jika kita lihat baik-baik, terdapat dua bagian. Bagian atas adalah pemeliharaan 1 dan bagian bawah adalah pemeliharaan 2. Simbol yang harus dipahami sebagai berikut. Simbol garis panah ke bawah artinya obat yang akan diberikan. Simbol arsiran artinya obat yang harus diminum sepanjang arsiran. Simbol garis vertikal artinya obat diminum seminggu sekali. Dan simbol panah besar dengan tulisan BMP artinya perlu dilakukan BMP. Yuk kita ke fase pemeliharaan 1. Seperti fase-fase sebelumnya, urutan kolom dari sebelah kiri adalah daftar obat, dosis, dan minggu pemberian kemoterapi. Jika kita perhatikan, terdapat pengulangan pola pemberian kemoterapi. Minggu ke-18 hingga ke-22, terdapat simbol arsiran. Obat yang diberikan jika kita runut ke kolom obat ditemui 6 mp. Artinya, obat ini diberikan secara rutin selama 5 minggu dengan cara pemberian sesuai instruksi dokter. Terdapat juga simbol garis vertikal. Jika dirunut ke kolom obat, ditemui MTX atau Methotrexate yang diminum seminggu sekali selama 5 minggu. Jangan lupa selalu tulis tanggal, bulan, dan tahun tiap kali obat diberikan di kolom tanggal terapi. Pada minggu ke-23, terdapat dua simbol garis panah. Garis panah pertama, runut ke kolom obat ditemui MTX IT yang akan diberikan. Garis panah berikutnya, runut ke kolom obat ditemui vincristine yang akan diberikan. Jangan lupa selalu memberikan tanda silang dan tanggal pemberian kemoterapi pada panah. Hal ini berguna untuk memudahkan penjadwalan kemoterapi selanjutnya, yaitu 7 hari kemudian. Untuk lebih melengkapi ketelitian kita, tuliskan juga di kolom tanggal terapi. Simbol berikutnya di minggu ke-23 adalah arsiran. Runut ke kolom obat ditemui dexamethasone. Artinya, obat ini diminum selama kolom arsiran sesuai pemakaian dari dokter. Pada minggu ke-24, simbol pertama adalah anak panah.
runut ke kolom obat ditemui vincristin yang akan diberikan. Jangan lupa, lagi-lagi untuk selalu memberikan tanda silang dan tanggal pemberian kemoterapi pada panah. Hal ini berguna untuk memudahkan penjadwalan kemoterapi berikutnya, yaitu 7 hari kemudian. Simbol kedua adalah arsiran. Runut ke kolom obat ditemui dexamethasone. Obat ini diminum selama kolom arsiran sesuai aturan pemakaian dari dokter. Minggu-minggu berikutnya merupakan pengulangan dari minggu ke-18 hingga 22, minggu ke-23, dan 24. Sekarang kita loncat ke minggu ke-65. Terdapat simbol panah besar dengan tulisan BMP, artinya di minggu ini BMP dilakukan. Jika hasil BMP dikatakan remisi oleh dokter, maka kemoterapi dilanjutkan ke fase pemeliharaan 2. Cara membaca protokol fase pemeliharaan 2 lebih mudah dan hampir sama dengan fase pemeliharaan 1. Pola pengulangan pemberian kemoterapi juga terdapat di fase ini, hingga pada minggu terakhir, yaitu minggu ke-110 dilakukan BMP. Jika hasil BMP dikatakan remisi oleh dokter, maka kemoterapi selesai. Pasien dikatakan bebas kemo dan harus tetap kontrol rutin selama 5 tahun ke depan sesuai jadwal yang telah diberikan. Berikutnya, untuk protokol kemoterapi resiko biasa, cara membacanya sama dengan resiko tinggi. Hanya saja, fase kemoterapi resiko biasa hanya terdiri dari induksi, konsolidasi, dan pemeliharaan. Demikian video cara membaca dan memahami protokol kemoterapi leukemia limfoblastik akut. Semoga dengan adanya video ini, penjadwalan kemoterapi semakin sesuai dan tidak lalai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya, Dr. Catur Saparianto, spesialis anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.